Kencan Buta Choco. Teh ini rasanya enak sekali. Tuan Brad, perkenalkan, ini temanku. Dia sedang mengunjungiku hari ini. Halo, namaku Roti Panggang Susu. Oh, dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brad. Kau adalah legenda kota roti pemangkas rambut jenius. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Aku ini kan cuma roti biasa. Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko. Wah, berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi Tuan Brad menang 7 kali berturut-turut. Wah! Itu sama sekali bukan apa-apa. Tuan Brad, toiletnya mampet lagi. Kau tidak bisa berhati-hati ya? Will, siapa perempuan bilang, cantik Kakak. itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudnya Choco? Nona Choco. Namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Will, apa kau bisa memperkenalkan padaku? Wah, Kumohon. Dia adalah idamanku. Choco, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, Roti Panggang Susu? Bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Choco, apa kau mau kencan buta bersamanya? Kencan but? Iya, Roti Panggang Susu sangat baik hati dan pandai, ramah dan sangat terkenal di sekolah Aku kami. tidak tertarik. Tidak tertarik? Ya, dia bukan tipeku. Apa? Oh, baiklah. Apa yang dikatakan Choco? Dia. Jangan katakan dia mau bertemuku nanti malam. Tidak mau bertemuku seperti itu. Choco bilang dia tidak tertarik padamu. Tidak, kenapa? Dia bilang kau bukan tipenya. Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap. Aku kira aku sudah menemukan cinta sejatiku. Ayolah, masih banyak gadis yang lain kan? Baiklah, aku akan menjadi tipe yang dia sukai. Apa? Mulai hari ini aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan. Will, aku harus mulai berolahraga sekarang. Sampai jumpa. Roti Panggang Susu. Choco, mohon tunggu aku. Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda? Wah, Roti Panggang Susu, tubuhmu benar-benar bagus. Kurasa kali ini Choco akan tertarik padamu. Tidak, ini belum cukup. Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga, tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak akan bisa membuat Choco jatuh hati pada aku. Bagaimana ini? Gelap ya. Aku rasa Tuan Brad bisa memecahkan masalahmu. Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius. Jadi kau tertarik pada Choco. Benar-benar anak istimewa. Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap. Apa itu mungkin, Tuan Brad? Tentu saja. Kenapa bertanya? Will, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang. Siap, Tuan Brad. Apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang. Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap karena menggunakan mesin ini. Memang agak panas. Baiklah. Aduh, panas! Tuan Brad, bisa tolong turunkan suhunya di dalam panas sekali. Kalau kau ingin berkulit gelap, suhunya yang tepat seperti ini. Tapi tubuhku terasa terbakar. Aduh. Ayo semangat, Roti Panggang Susu. Pikirkan Choco. Benar, Choco sedang menungguku. Dan aku bisa mengatasi hal ini. Bagus. Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing. Terima kasih banyak. Hah? Wah, kulitku benar-benar gelap. Coklat dan terbakar sempurna. Wah, aku
Aku yakin Choco akan jatuh hati padamu. Terima kasih banyak Tuan Brad. Kau tidak hanya pandai menata rambut, tapi juga pandai menggelapkan kulit. Tentu saja. Sekarang pergilah dan rebut hatinya Choco ya. Baiklah Tuan. Aku pergi dulu. Nona Choco, apa kau ingat denganku? Aku adalah roti panggang susu dan sekarang aku berbeda. Oh, kau ada apa? Aku... Tolong terima ini. Buket bunga? Nona Choco, kumohon terimalah hatiku. Aku sudah berusaha keras untuk... Tidak, terima kasih. Maafkan aku tidak tertarik padamu. Kenapa? Lihatlah aku. Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu. Dan aku juga sudah menggelapkan kulit. Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah. Itu kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Brad. Apa maksudmu aku terlihat seperti Tuan Brad? Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya. Lihatlah baik-baik, kami sangat berbeda kan? Selamat tinggal. Choco. Bagaimana kalian tidak sama? Ih, aku jadi merinding. Tidak. Ada apa? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berhasil merebut hati Choco? Hah? Sudahlah, banyak gadis lain di dunia ini. Aku akan membuatmu terlihat sangat menarik. Krisis Bread. Mereka mungkin besar, tapi cuma besar saja. Akan kutunjukkan pada mereka seperti apa kekuatan sebenarnya. Sedikit lagi. Sekarang, lihat. Kau tidak apa-apa? Kami datang. Yang ganda itu terlalu berat, Bung. Dog, ada yang pingsan di sini. Aku bangun. Hah? Kenapa Master Brad sangat terlambat? Iya. Master Brad, apa yang terjadi padamu? Tanganku patah karena kekuatanku sendiri. Aku lega kok baik-baik saja. Maaf, tapi siapa yang nanti akan menata rambut, Mr. Brad? Rambut? Will, kau saja. Aku? Jangan khawatir, nanti ku pandu dengan tanganku. Oh, entahlah. Dan bagaimana cara memakan nanti? Aku berencana, mungkin kau bisa membantuku, kan? Apa? Atau biar saja aku kelaparan seperti ini. Permisi, aku ingin menata rambut. Selamat datang. Muridku yang berbakat, Will, akan melayanimu. Master Brad, aku tidak yakin bisa melakukan ini. Jangan khawatir, move-in ini sangat mudah. Ikuti saja petunjukku. Aku sangat tahu apa yang aku lakukan. Will, tukang cukur apa yang mulai dengan krim 3 inci? Kau harus mulai dengan semprotan 2,5 inci tepat di atasnya. Baik. Will, strawberry harus diletakkan pada sudut 45 derajat. Baik, Master Brad. Blueberry selalu berjarak 1/8 inci. Kau mengejek taburan coklat ini. Gula bubuk harus jatuh seperti kepingan salju dari langit. Kau membuatku gosong. Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Tadi dia bilang mau Menyebalkan. memanduku. Ya ampun, kau membuatku hilang kesabaran. Selamat makan. Hah? Choco, kau mau kemana? Apa kau tidak mau menyuapiku? Apa? Kau tahu aku tidak bisa menggunakan tanganku, kan? Aku perlu bantuanmu, Choco. Oh iya. Choco, Iya? apa kau tidak tahu kalau daging harus dipotong dengan benar? Apa masalahnya? Nanti juga akan terurai di dalam tubuhmu. Apa masalahnya? Potongan itu yang penting. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Kenapa kau hanya memberiku stik saja? Aku perlu sayuran. Kau tahu aku tidak suka wortel, kan?
Tenangkan dirimu. Oi. Aku Oi. Oh. aku bisa membiasakan diri seperti ini. Hah? Tunggu dulu. Kemana semua orang? Will, Choco, berhenti bermain-main dan cepat keluar. Mereka meninggalkan aku sendirian. Teganya mereka menelantarkan aku padahal aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Master Brad membuatku seperti tenggelam dalam kotaku sendiri. Dia memang sering kejam, tapi kali ini sudah keterlaluan. Tapi apa dia akan baik-baik saja? Dia tidak bisa menggunakan tangannya. Kau kenal Master Brad, dia pasti bisa bertahan. Sekarang, ayo, waktunya untuk Dairy Oki. Aku benar-benar ingin anggur ini untuk hidangan penutup. Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk memakannya sendiri. Ini sangat memalukan. Aku menolak dikalahkan oleh anggur. Cepat, aku ada kencan buta. Aku perlu penampilan baru. Andai aku bisa membantumu, Pak, tapi aku tidak bisa menggunakan tanganku. Apa? Lalu kenapa kau punya tempat cukur? Aku mau pergi saja dari tempat ini. Tadi aku kesulitan, sekarang dibentak. Gimana semua orang? Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Mungkin aku terlalu kasar mengatakan hal seperti itu. Tunggu. Kakiku, ya, aku bisa menggunakan kakiku saja. Keluarga Brad menggunakan semua yang dimilikinya. Karena itu, aku akan menggunakan kakiku. Wow. Selamat datang, selamat datang. Kau menerima pelayanan di sini? Tentu saja, silakan duduk di sini. Oh, apa yang terjadi di sini? Jangan khawatir, ini adalah kemampuan istimewa. Kau pasti bergurau. Oh, kurasa sudah selesai sekarang. Wow, aku tidak sangka kau bisa melakukan ini dengan kakimu. Tukang cukur siapapun yang pandai pasti bisa melakukannya. Apa bisa? Lihat, dia benar-benar melakukannya. Itu adalah tata rambut terbaik yang pernah aku lihat. Ibu, aku mau tata rambut kaki dan aku mau sekarang. Master Brad! Master Brad! Master Brad! Master Brad! Wah, tidak ada yang seperti lagu Olivia Vick Newton-John. Ya, Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Master Brad. aku yakin dia baik-baik saja. Hei, kau sudah lihat ini? Oh iya, dia menjadi viral. Semua orang sudah melihatnya. Bayangkan dia benar-benar menata rambut dengan kakinya. Apa? Choco, itu Master Brad. Will, kita harus kembali ke tempat cukur. Tunggu aku. Wow, hebat sekali. Coba lihat dia. Kami menyiarkan langsung dari tempat di mana tukang cukur Brad sedang menggunting rambut dengan kaki. Dan
Dia berhasil. Dia telah mewujudkan mimpi muffin dengan kakinya. Aku tidak tahu dia bisa melakukannya. Apa aku bilang kita tidak perlu mencemaskannya. Dan sekarang aku mencemaskan kita. Kenapa kalian berdua diam saja, Will? Isi kembali ikal coklatnya. Joko, telepon itu tidak bisa menjawab sendiri. Baik. Master Brand, boleh aku tanya apa yang sedang kau lakukan? Apa kau tidak bisa melihat? Ini adalah patungan kakiku yang terkenal seperti yang kukatakan. Kakiku lelah. Will, pegangi ini. Kenapa aku memeganginya? Master Brand, apa ini artinya tanganmu sudah sembuh? Ya, memang sudah lama sembuh. Tapi itu sudah menjadi ikon dengan kakiku, jadi aku jarang menggunakan tanganku. Seorang bintang tidak pernah mengecewakan penggemarnya, kan? Apa toko ini masih Selamat buka? datang. Selamat datang. Apa kau melihat yang kulihat? Aku tidak bisa melupakannya. Tenang saja dan angkat kakimu, dan aku akan mengangkat kakiku untuk menata rambutmu. Sosis emas, sosis perak. Wow, danaunya luas sekali. Cantik sekali. Bagaimana kalau tendanya didirikan sekarang? Wow. Ini bagus. Tuan Brad, barbeque buatan Tuan memang paling lezat. Aku akan main bola dengan sosis. Baiklah. Aku akan tidur siang dulu. Suara ribut apa itu? Will, ada apa? Tuan Brad, sosis jatuh ke dalam danau Sing. Apa? Kau bercanda? Sosis. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang berani membangunkan aku dari tidurku, ha? Roti kepang keluar dari danau? Dan kau adalah siapa? Aku adalah Dewa Roti yang agung. Aku adalah penjaga Danau Sing. Mengapa kau menangis terseduh-seduh? Hewan peliharaan kesayanganku sosis jatuh ke dalam danau. Dia adalah sosis gemuk dengan mata bulat. Apa kau melihatnya? Kau bilang sosis gemuk? Tunggu sebentar. Tuan Brad, Dewa Brad yang hebat pasti akan menemukan sosis untuk kita. Ya, jadi kau tidak perlu khawatir. Apa sosis emas ini yang kau maksud, ha? Dia emas dari kepala hingga kaki. Bukan dia, sosis kami hanyalah sosis biasa. Iya, sosis ini terbuat dari emas padat murni dan nilainya bisa ratusan ribu dolar. Apa? Benarkah? Ya, dia memang milik kami. Gold sosis itu milik kami. Tuan Brad, Tuan tahu itu bukan sosis kita kan? Sosis telah jatuh ke dalam danau. Kenapa Tuan tidak khawatir? Oh, kalian tidak perlu khawatir. Kami punya istana bawah air di sini. Jadi sosis kalian akan sangat senang di bawah sana. Sudah kubilang kan, sosis pasti akan baik-baik saja. Lebih banyak emas, lebih baik. Ayo kita bawa pulang dia. Kalian memilih dengan baik. Kau mewah sekali. Kau kesayangan. Sosis. Apa? Sosis jatuh ke danau. Dan Tuan Brad malah membawa sosis emas ke sini. Tuan Brad, kenapa kau jahat sekali? Bisa-bisanya Tuan Brad membawa sosis berbeda ke toko ini. Begini, kau tidak tahu betapa bernilainya dia, manisku. Aku harus beri makanan ke gold sosis atau sosis emas. Ini, makanlah. Rasanya tidak enak ya. Rasanya lezat, gold sosis. Kau mau kemana? Ini adalah steak sapi berkualitas tinggi. Manis, inilah yang kau inginkan. Ini. Kau suka memilih-milih makanan ya? Sepertinya selera makanmu itu seperti raja. Apa yang ditimbulkan oleh steak premium? Sepertinya dia ingin buang air. Tuan Brad, dia merengek karena dia ingin buang air. Benarkah? Sosis emas, kemarilah dan buang air di sini ya. Mungkin dia tidak ingin buang air di atas surat kabar. Mau coba pakai tempat buang air. Atau mungkin bantal sofa.
Sosis emas, kau mau kemana? Coko, sebenarnya pot apa itu? Oh, itu pot berusia 500 tahunnya milik Tuan Brett. Berani sekali dia menodai sejarah tokoku. Tuan Brett, berapa lama lagi kita harus melakukan ini? Benar, kita bahkan tidak bisa bekerja. Benar, itu dia. Emas, perak, apapun dia, aku bisa bangkrut karena mengurus dia. Will, ayo kita cari sosis. Baik, Pak. Dewa Roti, kumohon keluarlah. Siapa yang ribut-ribut kali ini, ha? Kumohon kembalikan sosis kami. Sosis? Bukankah kalian sudah bawa pulang waktu itu? Tapi yang ini bukan sosis kami. Kami tidak bisa hidup bersama dia lagi. Kami merindukan sosis lama kesayangan kami. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu sebentar. Sosis ini bernama Smarty Sosis Berhenti, dan... biar aku perkenalkan diriku sendiri ya. Oh. Halo, apa kabar? Dengan IQ 352 kredensial dan sebagai anggota Bretsa, aku Sosis Smarty yang terpintar di dunia. Bawa aku pulang bersamamu dan asisten payamu ini akan bisa belajar banyak dariku. Hei, Dewa Roti. Sosis lama kami Tidak benar. sepintar. Itu memang sosis kita, kan? Tuan, ini kenapa? Kau tidak tahu apa-apa. Sosis pintar seperti dia artinya adalah investasi, keuangan, dan bahkan marketing bisa diselesaikan olehnya. Barbershop kita akan sangat sukses. Dia benar-benar sosis kami. Iya benar. Tentu, bawalah dia pulang. Ayo cepat kita pulang Mau sekarang. tahu asalnya tempat cukur? Di zaman Yunani kuno, tukang cukur juga bekerja sebagai ahli operasi. Siapa lagi kali ini? Begini, ini adalah Biar aku sosis. perkenalkan diri. Halo, aku bernama Sosis Smarty. Aku rasa kau bernama Choco, kan? Aku tahu karena Tuan Brett dan Wilt menyebut namamu 3 kali dalam pembicaraan mereka. Hah? Sosis yang bisa bicara? Jangan kaget, aku sangat pintar sehingga bisa bahasa roti. Itu mudah sekali untukku. Bukan itu saja, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin adalah beberapa dari 56 bahasa yang aku bisa. Tuan Brett, apa kau bisa bicara bahasa Inggris? Iya, bisa. Karena itu izinkan aku untuk menunjukkan kemampuanku. Bonjour, guten tag, ni hao, konnichiwa. Bakat luar biasa yang kita miliki di barbershop kita sekarang. Ayo kita berpesta untuk merayakannya. Mau tahu asal-muasalnya pesta? Astaga, Pesta dia dimulai sangat dengan tujuan menyebalkan. keceriaan, sosial, dan politik. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hei, berhenti. Apa kau tidak tahu metode mengepel 337? Pel, 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 ska, 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 pel, 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 ska, ska. Kau harus mengepel dengan irama ini untuk memastikan lantainya bersih sekali. Oh, benarkah? Maaf. Jadi sampai saat ini kau hanya membersihkan saja ya? Kenapa Tuan Brett harus membayarmu? Oh, ya ampun. Kau salah melakukan hitunganmu ini. Apa? Kau menghilangkan titik desimal di sini dan menambahkan 0 ekstra di sini. Fakta bahwa kau melakukan 2 kesalahan pada halaman yang sama membuktikan kau karyawan yang tidak berharga. Kau bilang apa? Bisnis akhirnya berjalan lancar. Will, Choco, sebaiknya kalian belajar banyak dari Smarty Sosis. Ya, kalian dengar itu anak-anak? Belajarlah dariku dan kalian tidak perlu khawatirkan kegagalan. Waktunya untuk kembali bekerja. Lulu. Tuan Brett, Oh, meletakkan anggur di atas krim lemon itu aneh. apa? Kuning dan ungu itu adalah warna pelengkap, jadi memadukan kedua warna itu payah. Kalau kau terus seperti ini, konsumen akan pergi dari toko ini dan kelihatan aneh. Aku kelihatan aneh ya? Oh, tidak, bukan begitu. Kau ini kenapa? Kau belajar tentang warna komplementer di sekolah dasar, kan? Jangan bilang kau bahkan tidak masuk sekolah dasar, Tuan Brett. Apa? Beraninya kau bilang itu padaku? Will, bawa dia dan ikuti aku. Tuan. Berhenti, kacamataku. Hei, Dewa Roti! Oh, kalian lagi. Sosis yang suka bicara ini bukan sosis kami. Mau tahu asal-muasal bicara? Dewa Roti, tolong kembalikan sosis kami. Oh, tunggu sebentar di sini. Tuan Brett, sungguh-sungguh kali ini kita harus Baiklah. dapatkan sosis kita yang asli. Ya, ayo kita lakukan itu. Aku sudah muak dengan sosis. Dewa
Dewa Roti, sosis itu bukan sosis kami. Kenapa kau terus saja memberikan sosis lain pada kami? Sosis ini merupakan juara binaraga, juga merupakan master seni bela diri, gabungan level 20, dan dia juga mantan bodyguard Cake Queen. Ya, dia memang sosis kami. Tuan Brett, apa yang kau lakukan? Sudah tutup mulutmu. Kalau dia jadi penjagaku, tidak akan ada yang berani menyerangku, kan? Ayo. Sekarang kita pergi, sosis kekar. Sosis. Dan siapa lagi kali ini? Ini adalah sosis kekar. Dan dia kuat, juga ahli dalam bela diri. Jadi dia akan melindungi toko kita dari saat ini. Apa yang kau lakukan? Tuan Brett, kau tidak apa-apa. Ada apa? Apa yang Sosis kekar mencoba buat kita jadi kekar juga. Ya ampun, tolong selamatkan Aku aku. tidak bisa merasakan kakiku. Aku tidak mau. Akan kulakukan. Ya ampun, aku rasa aku sekarat. Ini terlalu menegangkan. Tuan Brett, sosis kekar sedang tidur. Ya, sekarang saatnya. Ayo kita kembalikan dia sekarang juga. Angkat. Tetap saja, kerja keras kita terbayar juga. Benar, aku bisa mengangkat sofa sekarang. Dewa Roti, kumohon keluarlah. Kenapa kalian datang jam segini, ha? Dewa Roti, tolong bawa sosis ini kembali dan kembalikan sosis kami. Ayo. Kembalikan sosis kami kali ini. Kalau tidak, kami tidak akan biarkan kau lolos. Tunggulah sebentar di sini. Sepertinya dia akhirnya mengembalikan sosis kita. Benar, semua kerja keras kita telah terbayar. Ini dia. Ya, inilah sosis kami. Aku merindukan. Dewa Roti, terima kasih banyak. Kami tidak akan kembali lagi ke sini. Tunggu dulu. Aku belum pernah bertemu kue yang jujur dan baik seperti kalian. Aku akan memberikan kalian sosis emas, sosis pintar, dan sosis kekar sebagai hadiah. Apa? Kau bilang apa? Tidak. Jangan ikuti kami. Jangan. Diet Ratu Kue. Segera jujurkan Brett itu ke dalam penjara. Yang mulia, tolong berikan aku kesempatan lagi. Diam kau, bawa dia pergi sekarang juga. Yang mulia, kumohon yang mulia. Jangan, yang mulia. Beraninya kau mengatakan kau ahli diet padahal tidak bisa menguruskan tubuhku. Seminggu lagi pidato Hari Kasih Sayang Nasional. Apa yang harus aku lakukan? Penduduk pasti sangat terkejut melihat penampilanku yang sekarang. Aku tidak pernah segemuk ini. Mereka pasti tidak suka. Astaga, aku benar-benar tertekan hingga aku bisa merasakan gula darahku turun. Makanan memang cara terbaik untuk melepaskan tekanan. Kalau ini kita biarkan, Ratu akan menjadi ukuran keluarga. Jika usaha dietnya gagal, kita akan dijebloskan ke penjara juga. Apa yang harus kita lakukan? Semua ahli diet yang kita temukan sudah gagal. Oh ya, kita masih punya dia. Ya, siapa? Dia Tuan Brett, pemangkas rambut yang bisa menyelamatkan kita. Brett, aku ingin kau ikut bersama kami. Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Usaha keras kita gagal. Semua ahli diet sudah dipanggil. Kau adalah harapan terakhir kami, Tuan Brett. Kalian tidak berguna. Seminggu lagi pidato Hari Kasih Sayang Nasional. Aku bilang buat aku terlihat lebih ramping. Yang mulia, Tuan Brett datang untuk menemuimu. Apa, Brett? Ya, itu aku. Selamat siang, Yang Mulia. Jadi Brett jelek ini pemangkas rambut yang terkenal itu. Tuan Brett adalah penata rambut paling dicari di kota Roti. Dia menata rambut lebih dari 1.000 orang per bulan. Sudah, cukup hentikan. Brett, kuperintahkan kau untuk membuatku terlihat lebih ramping.
terlihat berbeda. Wah, Oh, luar hebat, biasa. hebat. Tuan Brit, terima kasih Terima atas kasih. usahamu. Kau menyelamatkan hidup kami. Akhirnya aku menemukan orang yang terampil. Oh, bau apa ini? Baunya lezat sekali. Wah, enak sekali, bumbunya tebal. Tolong Yang Mulia, jangan lakukan itu. Tolong Yang Mulia, jangan makan. Rasanya enak sekali. Kau telah membohongiku dengan trik kotormu. Jebloskan dia ke dalam penjara. Sekarang juga. Beraninya kau. Kau harus bayar karena sudah menghinaku. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, Yang Mulia. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Yang Mulia. Pendatang baru ya. Selamat datang di penjara ini. Menjauh dariku. Tolong, aku lapar. Semua penipu yang gagal membuat ratu menurunkan berat badan dikurung di penjara ini. Sebaiknya kau juga bersiap-siap. Tidak, ini salah. Bukan ini yang aku inginkan. Apa sebenarnya yang sudah dia makan hingga dia sampai segemuk ini? Seperti balon. Akhirnya, aku punya ide untuk bisa keluar dari sini. Jadi Brad, kau punya ide yang lebih baik untukku? Iya benar. Kalau kau gagal lagi, aku akan merendammu dalam campuran telur, lalu memanggangmu sampai terbakar. Iya benar sekali. Akhirnya kita bisa melihat ratu setelah 10 tahun ya. Ku dengar dia bersembunyi karena dia terlalu gemuk. Ya, aku dengar dia menjadi ukuran keluarga. Hah? Penduduk kota roti, Yang Mulia Ratu sudah tiba. Wow. Cantik ya. Cantik sekali. Itu ratu kita ya. Ratu. Aku bilang jangan bergerak sedikit pun. Tolong jangan bergerak. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Ikuti saja apa yang kukatakan kalau ingin terlihat ramping. Kali ini aku menurutimu. Kalau kau gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Ya ampun, ini dia yang terpikir olehmu. Bagaimana aku bisa menurunkan berat badan dengan coklat ini? Oh, Yang Mulia. Kau terlihat semakin ramping dan Apa ramping. kau bilang? Cepat ambilkan aku cermin sekarang juga. Ya. Wah, benar-benar kejutan. Akhirnya aku bisa tampil di depan umum. Brad, kau memang orang yang jenius. Kalau kau punya ide yang hebat, kenapa tidak mengatakan dari tadi? Hidup ratu. Hidup Yang Mulia Ratu. Hidup Ratu. Hidup Ratu. Hidup Ratu. Hidup Ratu. Hidup Ratu. Hari Anak diadakan pada tanggal 5. Balon-balon ungu akan menghiasi bagian belakang ratu. Jadi tolong cat warna ungu ya. Upacara pembukaan Liga Sepak Bola diadakan tanggal. Ratu akan berdiri di depan bola yang sangat besar. Jadi tolong disesuaikan, begitu ya. Karena Ratu sudah merencanakan jadwalnya setahun penuh, kau tidak boleh membuat janji lain ya. Ingat itu. Kau harus mengubah jadwal agar sesuai dengan jadwal ratu selama setahun. Ya ampun sayang, kau di sini penata rambut jeniusku. Tuan Brad, kau akan meriasku untuk hari ini. Aku tidak mau. Kembalikan saja aku ke penjara.
Tuan Brett, Raja Fashion. Iya. Kenapa kalian tidak bekerja? Tuan Brett, cobalah lihat ini. Semua ini adalah ulasan tentang pangkas rambut kita. Ada beberapa yang kecewa. Apa? Coba aku lihat. Jenius dan berbakat, tempat pangkas rambut terbaik. Semua ulasannya menyukai pangkas rambut ini, kan? Lihat lagi ke bawah. Ya ampun, aku muak dengan pujian sekarang. Fashion mereka menyebalkan, selera fashion buruk. Apa maksudnya seragam kita ini kuno? Aku tidak tahu. Kita hanya harus pandai menata rambut, bukan? Bukan seperti itu. Saat ini pangkas rambut kita harus ada kemajuan. Harus jadi pangkas rambut yang Instagramable. Penting juga bagaimana kita menyenangkan pelanggan kita, kan? Baiklah kalau seperti itu, kita buat seragam baru sekarang juga. Seragam yang ketinggalan zaman akan memicu lebih banyak kritik, percayalah. Kritik apa? Kami akan mendapatkan perancang busana terbaik untuk membantu kami. Dia telah mengalahkan 8.000 kontestan. Perancang busana terbaik dari Bakery Town adalah Andre Paul. Terima kasih banyak. Apa maksudnya? Ini adalah Project Bunway, sebuah program audisi untuk memilih perancang busana terbaik di kota. Andreman adalah pemenangnya. Apakah dia benar-benar luar biasa? Coba hubungi dia sekarang. Dia akan mendesain seragam kita. Baiklah. Seberapa sibukkah seorang desainer? Aku tukang cukur terbaik di sini dan bahkan aku. Andre Ban itu sangat populer, jadi pasti sangat sulit membuat janji dengannya. Aku juga seorang pemangkas rambut yang terkenal di Bakery Town saat ini, kan? Wow, tokonya bagus sekali. Tentu saja, perancang busana harus punya toko yang bagus. Selamat datang. Aku perancang busana Andre Ban. Halo, salam kenal. Kami dari Brett Barbershop dan perkenalkan aku Choco. Aku tahu Brett Barbershop. Seragam di sana sangat. Kau tahu Tuan Brett, kau jelek sekali dan kumismu kotor. Apa kau bilang? Jangan khawatir, kalau kau memakai desain dariku, kau juga bisa menjadi fashionista. Tada! Lewat sini, aku akan memilihkan sendiri yang akan terlihat bagus untukmu. Tuan Brett, tunjukkan pada kami penampilanmu. Aku tidak sabar untuk melihatmu sebagai seorang fashionista. Dan di sini, kami memiliki Barbara yang klasik. Klasik? Aku putuskan untuk memakaikanmu pakaian klasik seperti yang selalu ada di pikiranmu. Seolah-olah kau dibawa ke tempat pangkas rambut tahun 1901 yang terbuat dari sutra dan ada cinta di setiap bagiannya itu. Jadi, ini lucu kan? Klasik yang keren. Tidak heran itu terlihat luar biasa. Aku tidak menyukainya. Kau ingin tukang cukur jenius sepertiku memakai pakaian yang membosankan ini. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih mutakhir dan unik? Apa? Kau bilang membosankan? Oh, aku mengerti. Kita semua memiliki selera mode yang berbeda. Baiklah, aku punya ide lain untukmu. Pakaian ini terinspirasi oleh Raja Henry yang ketiga dari Prancis. Ini haute couture dengan garis dan bentuk bunga yang mewah. Pakaiannya terlihat seperti bunga yang indah. Aku sangat suka ini. Ini mencerminkan keanggunan. Oh, aku pernah melihat gaun ini. Oh ya, pasti kau melihat pameran mode Paris di Royal Museum. Bukan, aku melihatnya di ajang pencarian bakat. Apa? Lihat ini, itu sama. Apa ini? Kau mengharapkan aku untuk memakai sesuatu yang lebih. Aku tidak ingin kekanak-kanakan. Aku ingin sesuatu yang menonjolkan citra aku sebagai tukang cukur. Oh, tentu saja aku punya. Tunggu di sini. Apa itu? Itu mungkin semacam simbol. Simbol tempat pangkas rambut terinspirasi oleh gunting Scissor Lux. Berdasarkan alat yang selalu dibawa tukang cukur, aku selalu memasang gunting di sini.
Oh, aku suka ini. Ini terlihat sempurna, Tuan. Ya, tapi kau tidak bisa menekuk lututmu atau melihat dengan jelas karena gunting. Bagaimana kau bisa bekerja seperti itu? Kau benar. Kenapa kau memberiku pakaian menjadikan ini? Kau benar-benar tidak memiliki akal sehat. Apa? Kau tidak memiliki selera fashion. Ini tidak nyaman dan aku tidak bisa melihat. Bawakan aku yang lain. Tunggu di sini, aku akan membawa sesuatu yang nyaman. Oh, Sangat sederhana, benar kan? Ini sangat nyaman, bukan? ini terlalu ketat. Aku ingin sesuatu yang glamor. Ini adalah Beastmaster yang mencerminkan karisma liarmu. Jadi bagaimana pendapatmu? Ini hanya bulu. Aku ingin sesuatu yang tidak berbulu. Dan ini adalah pakaian gurita. Gurita. Apa kaki gurita yang mengerikan ini? Mereka terlalu mengancam. Bawa sesuatu yang lebih damai untukku. Baiklah, ini adalah 3 merpati. Aku tidak peduli 3 merpati. Aku hanya inginkan sesuatu yang kusuka. Aku tidak tahan lagi. Aku telah menunjukkan semua koleksiku dan aku belum pernah menemukan pelanggan sepertimu, Tuan Brad. Tuan Brad, aku pikir Andre Boone sekarang sangat marah. Katakan saja apa yang kau inginkan secara mendetail. Apa yang kuinginkan tidak terlalu sulit, yaitu sesuatu yang bergaya mutakhir tapi sederhana. Tidak perlu merapikan dengan cara berulang-ulang. Dan juga sesuatu yang kuinginkan relatif terkendali. Kau mengerti? Ayo jawab. Itu desain yang kau inginkan. Aku akan menyelesaikannya. Aku akan menunjukkan kepadamu. Tuan Brad, apa dia akan baik-baik saja? Andre Boone sepertinya sangat marah. Kau tidak perlu khawatir. Para desainer itu sangat sensitif. Jika dia adalah desainer terbaik, dia harus bisa membuat desain apapun yang aku inginkan. Dan aku juga sudah putuskan harus mulai berolahraga. Olahraga? Kenapa tiba-tiba? Kalau aku ingin punya tampilan yang bagus, aku harus memiliki tim terbaik untuk mengalahkan seragam terbaikku. Wow, luar biasa. Jadi, biarkan aku latihan secara intensif. Dasar Tuan Brad, beraninya dia mempermalukan rancanganku. Akan kutunjukkan padanya bagaimana rasanya penghinaan yang sesungguhnya. 1 minggu kemudian. Oh, Tuan Brad, aku sudah menunggumu. Aku harap pakaianku sudah siap. Tentu, aku akan menunjukkan kepadamu desain terbaik yang pernah ada. Apa? Mana pakaiannya? Mereka ada di sini. Kau tidak tahu betapa istimewanya ini. Tapi aku tidak lihat apa-apa. Aku tidak mengerti. Ini yang dinamakan Genius Style. Dan yang memakai hanya yang memiliki IQ 100. Apa? 100? Tidak heran. Itu tidak terlihat sama sekali. Oh, jadi itu sebabnya aku tidak bisa melihat pakaian apapun. Kalian lihat ini? Desain yang unik dan menarik. Pakaian apa yang kau bicarakan? Aku tidak lihat apa-apa. Apa maksudmu? Kau tidak dapat melihat pakaian yang indah ini. Joko, kau jangan bilang kau tidak punya IQ lebih dari 100. Kau bicara apa? Kau memiliki selera fashion yang luar biasa. Aku tahu kau akan menyukainya. Cobalah. Haruskah aku mencobanya? Aku yakin dia akan malu sekali. Dia harus membayarnya. Oh, Tuan Brad, kau terlihat sangat maskulin. Dia sangat berotot. Tuan Brad, semua kerja keras itu telah terbayar. Pakaian ini terasa sangat enak. Aku rasa pakaian ini cocok untukku. Siapa yang tahu Tuan Brad bisa jadi seorang yang hebat? Maksudmu tidak semua orang memiliki perut seperti ini? Baiklah, haruskah kita kembali ke toko? Will, Joko, ayo, saatnya mulai bekerja. Baik, Tuan Brad. Bukankah itu Tuan? Kenapa dia tidak pakai baju? Ya, Aku pikir dia pemarah, tapi tubuhnya ternyata keren juga. Aku tidak menyangka Tuan Brad bukan cukur, tapi tubuhnya sangat bagus. Aku yakin dia akan menjadi lebih baik lagi sekarang dengan penampilan barunya. Oh iya, ini tepat. Kau selalu membuat kami terlihat baik, tapi aku juga terlihat cukup baik. Kau juga. Terima kasih. Dia terlihat sangat keren. Iya, aku tidak Kenapa pelanggannya lebih banyak ketika bekerja tanpa pakaian? Aku rasa mereka
Mereka pikir itu terlihat keren atau semacamnya. Baik, Choco, bisakah kalian mencari tahu bagaimana cara untuk mendapatkan pakaian seperti ini? Tahun depan kita pakai Andre. Kontes sosis terbaik bagian 1. Mau? Bagus sekali. Wow, itu luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu pintar? Apa yang terjadi? Wow. Lihat di tanganmu. Loncatlah. Wow. Dia adalah sosis terpintar yang pernah aku lihat. Dan dia punya refleksi yang cepat. Ternyata Tuan Brett ada di sini. Bagaimana Anda melatih sosis melakukan trik pintar seperti itu? Dia luar biasa. Biasa saja. Dia itu pintar seperti diriku. Lihat. Kontes sosis? Masukkan dia untuk kontes ini. Aku yakin sosis akan bisa memenangkannya. Itu terlalu merepotkan. Hadiahnya $1.000. Itu benar. Apa? $1.000? Dan makanan hewan premium untuk pemenang? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa aku melewatkan ini? Sosis, ayo pergi. Wah, kau baik-baik saja? Hebat sekali dia. Semua sosis di Bakery Town ada di sini. Lihat itu. 1.1 juta, 1.2 juta. Coba kau tunjukkan menara Eiffel yang mana? Mengerti. Semua orang sangat berbakat. Akankah kita memenangkannya? Aku tahu. Oh, bukankah itu sosis Sebastian? Sosis ratu yang terkenal. Iya, dia yang selalu memenangkan setiap kontes tunggal. Dan dia mendapat nilai sempurna 10 di setiap kategori. Iya benar, dan dia mungkin akan memenangkan kontes tahun ini juga. Tentu saja. Sepertinya sosis ratu sangat berbakat ya. Hei, tidak perlu khawatir. Tahun ini sosis kita akan menang. Mengapa? Karena aku di sini bersamanya. Para hadirin semuanya, kontes sosis terbaik ke-10 resmi aku buka sekarang. Babak pertama adalah jalur rintangan. Hanya sosis yang bisa melewati semua rintangan di lintasan yang bisa maju ke babak selanjutnya. Bersiap, mulai! Bagel! Wow, sosis! Kamu hebat. Tiga sosis telah gugur dan sekarang tinggal 7 yang tersisa dan mereka berlomba ke garis finish. Ini dia rintangan terakhir. Berapa banyak yang akan melewati kayu licin ini? Foxy! Untuk rintangan pertama, Shepherd, Pink, Smarty, dan sosis Tuan Brett adalah pemenangnya. Sosis berhasil melewati rintangan terakhir. Lihat kan? Jadi kau tidak perlu khawatir. Saat keempat sosis ini menyelesaikan balapannya, Sebastian akhirnya bangkit. Apa? Sebastian. Sebastian sebagai juara bertahan terlihat sangat percaya diri. Dia mulai sekarang. Kenapa bisa begitu? Dan akhirnya, Sebastian berhasil menyelesaikan balapan pertama. Bagaimanapun juga, dia adalah juara 9 kali.
Sebastianku adalah yang terbaik. Apa-apaan ini? Ini bukan permainan yang adil. Apa ini? Ini sangat tidak adil. Ini adalah tahap kedua dari kontes sosis terbaik. Bersiaplah. Tahap ini adalah tes IQ. Aturannya sederhana. Aku akan mengajukan pertanyaan, sosis akan lari ke jawaban yang menurut mereka benar. Dan dua finalis akan menuju ke babak terakhir. Jadi inilah pertanyaan pertama. Makanan penutup mana di sini yang menurut kalian adalah penjahatnya? Nomor 1, pai jahat yang terkenal jahat. Dan nomor 2 adalah cake queen. Pilih jawabanmu dan pergilah. Tentu saja ini pai yang jahat. Sosis macam apa yang bisa melakukannya? Hah? Apa yang mereka lakukan? Kalian sosis yang payah. Sebastian, bagaimana kau bisa? Ubah pertanyaannya. Baik, Nyonya. Kami memberikan pertanyaan yang salah. Inilah pertanyaan pertama yang sebenarnya. Dari keduanya, sosis suka makan yang mana? Nomor 1, kotoran. Nomor 2, sebuah tulang. Pilih jawaban dan lari ke sana. Ini sangat mudah. Sudah jelas itu tulangnya. Tuan Brad, lihat ke sana. Sosis milik kotoran. Sosis itu pasti suka kotoran. Sangat menjijikkan. Sebastian, apa yang kau lakukan di sana? Lakukan sesuatu. Baik, Nyonya. Ya, benar. Jawabannya adalah nomor 2, tulang. Itu pertanyaan yang sangat sulit sekali. Dua pemenang putaran kedua kali ini adalah juara 9 kali, Sebastian dan sosis Tuan Brad. Sosis berhasil mencapai final. Wow, menakjubkan. Tapi bagaimana Sebastian bisa mencapai final? Aku tidak tahu. Jadi, sekarang kita akan memulai babak final kontes sosis terbaik. Dan sekarang saatnya aku memperkenalkan kedua finalis tersebut. Sosis pertama dengan IQ teratas, penampilan terbaik, dan hati yang baik. Sosis terbaik di Bakery Town, Sebastian. Dan sosis lainnya di babak final memiliki penampilan rata-rata, IQ rata-rata, dan rata-rata secara keseluruhan. Inilah sosis Tuan Brad. Dan siapa yang akan menjadi juara 10 kontes sosis terbaik kali ini? Jadi babak final dimulai sekarang. Kontes sosis terbaik bagian 2. Para hadirin semuanya, terima kasih atas kesabaran kalian. Akhirnya sekarang kita akan memulai babak final. Babak terakhir adalah kontes kecantikan. Dua tukang cukur akan menata rambut masing-masing sosis. Dan sosis yang lebih bergaya akan dinyatakan sebagai pemenang. Sudah jelas siapa yang akan menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Sebastian. Kalian tidak pernah tahu sampai kontesnya berakhir. Lagi pula, kami memiliki Tuan Brad yang membantu kami. Kemana dia pergi? Tidak tahu. Sekarang, sudah siapkah kau bertemu tukang cukurnya? Tukang cukur yang bertanggung jawab atas rambut Sebastian adalah tukang cukur terbaik di Bakery Town, Tuan Brad. Diam saja. Sang ratu berjanji kalau aku menata rambut Sebastian, aku akan dapat hadiah uang 10 kali lipat. Tapi tetap saja, bagaimana kau bisa bertukar sisi seperti Kau itu? mengkhianati kami demi uang. Dasar pengkhianat. Jadi, kira-kira siapa yang akan menata sosis Tuan Brad? Tuan Brad sudah tidak bersama kita. Will, kau harus melakukannya sendiri. Apa? Kau ingin aku bersaing dengan Tuan Brad? Kita tidak bisa keluar dari kontes kan? Ambillah. Aku tidak yakin. Kau pasti bisa. Itu bukannya Will. Iya, dia kan asistennya Tuan Brad. Apa ini? Ini Will, asisten Tuan Brad kan? Hai sosis, ini aku. Will, apa kau yakin tidak ingin mundur? Kau tidak punya hak untuk bicara. Dasar pengkhianat. Jadi, apakah kalian semua sudah siap? Baiklah, jika begitu kita mulai babak finalnya. Sekarang, mata
sosisnya akan menjadi yang terbaik. Sebastian, aku akan pastikan kalau dirimu menjadi yang terbaik. Percayalah pada keterampilan jeniusku. Aduh, lepaskan. Kenapa kau menggigit hidungku? Sebastian mengira sepertinya hidung Tuan Brett adalah bola. Kau sosis payah, lepaskan aku. Lepaskan. Will, sekarang ini kesempatanmu. Sebastian telah menggigit hidung pengkhianat itu. Dia pada dasarnya membantu kita. Baiklah. Kenapa tidak keluar? Sosis payah. Lepaskan. Aduh. Sebastian, sebaiknya kita mulai menata rambutmu. Sekarang apa lagi? Dasar sosis payah. Apa? Sosis payah? Kirim orang kurang ajar itu ke penjara bawah tanah segera. Harap tenang yang mulia, karena kontesnya belum berakhir. Kau benar. Kemudian memenjarakannya setelah itu. Menjauhlah. Ya, mari kita akhiri babak persaingan yang sangat sengit ini. Sekarang, ayo kita lihat hasil karya mereka. Wow, sosis Tuan Brett ini terlihat sangat elegan dan juga megah. Terlihat bagus. Sekarang, mari kita lihat Sebastian. Sebastian, aku kehilangan kata-kata sekarang. Nah, sekarang izinkan aku memperkenalkan juri untuk babak final ini. Selamat datang, Queen. Apa kau bercanda? Ratu akan membuat penilaian terakhir untuk putaran ini. Sebagai sponsor kontes ini, aku berjanji untuk bersikap adil dan seimbang dalam penilaianku. Apa-apaan ini? Sang Ratu kembali untuk menjadi juri kontes. Sudah jelas siapa yang akan menang. Sekarang aku akan mengungkapkan keputusanku yang adil. Mari kita mulai dengan sosis Tuan Brett. Dekorasi krim kau sudah ketinggalan zaman, terlalu otoriter dan berlebihan. Nilainya 0. Aku akan nilai sosis berikutnya. Oh, Sebastian, lihatlah tampilan liar dan alami ini. Fantastis. Dalam skala 1 sampai 10, 100. Pemenang hari ini adalah Sebastian. Sebastian, selamat. Kau telah menjadi juara yang ke-10 kali. Sebastian selalu menang pada akhirnya. Bagaimana Tuan Brett bisa melakukan itu pada kita? Dia sangat kejam. Sosis, kau melakukannya dengan sangat baik. Kau adalah pemenang sesungguhnya hari ini. Surprise! Kalian semua melakukannya dengan baik hari ini. Pengkhianat. Tuan Brett, bagaimana kau bisa membantu agar Sebastian menang? Tunggu dulu biar ku jelaskan. Tada! Aku tidak punya cukup uang untuk membeli rumah hewan peliharaan untuk sosis. Itulah satu-satunya alasan kenapa aku menerima tawaran Queen. Fakta bahwa sosis tidak memiliki rumah hewan peliharaan sendiri benar, itulah yang mengganggu. Tuan Brett, jadi kau melakukan semua ini untuk sosis? Tentu saja. Aku sangat menyayangi sosisku. Sosis, sekarang kau dapat menikmati rumah baru.